Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut perkuliahan kita. Kalau kemarin sudah kita pelajari bagaimana uji lanjut LSD atau BNT, baik itu pola faktorial maupun pola split plot. Nah, sekarang untuk materi hari ini, kita akan masuk ke dalam materi uji lanjut DMRT atau Duncan Multiple Rank Test, ya, atau biasa kita sebut uji Duncan. Nah, sama seperti yang kemarin LSD, kita mulai yang pertama itu tentang uji lanjut DMRT untuk dua faktor atau lebih pada pola faktorial. Ya, kalau lihat pemahamannya sebenarnya sama, ya, baik itu LSD maupun juga Duncan atau DMRT, baik itu uji lanjut interaksi maupun uji lanjut faktor mandiri. Tetap yang dilihat adalah faktor interaksi untuk tabel ANOPA-nya. Ya, jadi di ANOPA-nya tetap sama pemahamannya. Ini yang merah-merah ini, yang kita lihat adalah faktor interaksi. Jika terjadi interaksi, maka uji lanjutnya harus menggunakan uji lanjut Duncan untuk interaksi. Sedangkan kalau tidak terjadi interaksi, artinya kita harus menggunakan uji lanjut Duncan untuk faktor mandiri. Pemahamannya sama. Jadi patokan utamanya itu ada di tabel F atau tabel ANOPA, apakah terjadi interaksi, apakah terdapat pengaruh interaksi atau tidak. Itu yang menentukan uji lanjut, ya, baik itu LSD maupun Duncan. Ya, jadi sama pemahamannya, tetap faktor yang harus kita lihat apakah terdapat faktor interaksi atau tidak. Sehingga kita bisa menentukan uji lanjut yang kita gunakan, apakah uji lanjut interaksi ataupun uji lanjut faktor mandiri. Ya. Nah, dalam uji lanjut Duncan atau DMRT, sebenarnya tetap sama, rancangan dasarnya itu rancangan acak lengkap baik RAL, RAK, RBSL, artinya rancangan lingkungannya, ya. Rancangan lingkungannya itu baik RAL, RAK maupun RBSL. Polanya saja yang berbeda, baik pola faktorial maupun pola split plot. Nah, yang hari ini kita akan pelajari uji lanjut, ya, uji lanjut DMRT atau Duncan Multiple Rank Test, polanya pola faktorial. Nah, ini rumusnya. Jadi walaupun RAL, RAK maupun RBSL rumusnya sama. Ketika tidak terjadi interaksi, maka faktor mandiri yang akan kita uji, baik faktor mandiri A maupun faktor mandiri B. Sedangkan jika terjadi interaksi, maka kita gunakan rumus yang bawah, ya. Kalau kita lihat rumusnya jauh berbeda dengan LSD, jadi Duncan rumusnya seperti ini, ya. Kita dituntut untuk mencari nilai LSR, ya. Oke, kita contoh soal menggunakan RAK pola faktorial untuk uji lanjut DMRT interaksi. Kita pakai soal yang sama saja, pengujian varietas dan jenis pupuk N terhadap jumlah buah tanaman jeruk menggunakan rancangan lingkungan rancangan acak kelompok, polanya pola faktorial. Ini sama seperti pola atau sama seperti LSD faktorial yang kemarin. Datanya sama, hanya uji lanjutnya kita berbeda. Kalau kemarin menggunakan LSD, sekarang kita menggunakan Duncan. Apakah hasilnya sama? Ya, menggunakan dua uji lanjut yang berbeda, kita lihat. Oke. Nah, biasa kita akan kerjakan sesuai dengan cara untuk menentukan uji F atau tabel ANOPA-nya, ya. Nah, kemudian identifikasi masalahnya juga sama, ya. Yang pertama akan ditanya apakah ada pengaruh interaksi, sedangkan yang kedua juga ditanya faktor kedua terbaik manakah, ya, pada setiap faktor pertama. Oke, hasilnya seperti ini. Ya, ternyata uji F-nya sama karena memang datanya sama. Ternyata kalau kita lihat, ingat pemahaman utamanya kita lihat faktor interaksi yang merah. Nah, ternyata terdapat pengaruh interaksi. Berarti kesimpulannya terdapat pengaruh interaksi antara varietas dan pupuk N terhadap jumlah buah jeruk. Nah, dengan hasil yang seperti ini, otomatis kita akan melaksanakan uji lanjut Duncan atau DMRT, polanya pola interaksi. Ya, caranya yang setelah menentukan tabel F, yaitu tinggal menentukan tabel dwi arah. Ya, sama caranya
ketika terjadi interaksi, data yang digunakan adalah data rata-rata. Ketika tidak terjadi interaksi atau faktor mandiri, data yang digunakan adalah data jumlah. Itu aja sama sebenarnya. Jadi karena ini terjadi interaksi, otomatis ya ini interaksi yang merah, otomatis data yang kita gunakan atau data tabel dui arahnya adalah data rata. Kita lihat 27,80, 22,32, 28,26 sampai dengan 30,29 dari mana? Nih, yang merah ya. Jadi data rata yang kita gunakan ya. Oke, setelah itu masukkan data rata-ratanya sesuai dengan perlakuannya masing-masing. Kemudian kita menggunakan rumusnya, tentukan rumusnya. Rumus yang mana? Rumus interaksi yang bawah. Ya, jadi kita gunakan rumus yang bawah. Oke, kita catat rumus yang bawah. Nah, ini seperti ini. Jadi rumus DMRT interaksi untuk RAK pola faktorial. Di mana untuk mencari nilai LSR adalah nilai SSR dikali SD atau standar deviasi. Gimana cara mencari standar deviasinya? Standar deviasinya rumusnya sama dengan akar KTG dibagi ulangan dikali taraf faktor pertama dikali taraf faktor kedua. Ya, ini rumusnya. Awas, kalau kemarin LSD 2 KTG. Nah, sedangkan kalau Duncan itu hanya akar KTG dibagi banyaknya ulangan, banyaknya taraf faktor pertama, dan banyaknya taraf faktor kedua. Nah, awas ini hati-hati di bawah. Di sini ada keterangan. Ya, kalau kita lihat di sini di SSR, ini ada dalam kurung alfa, kemudian P, kemudian DB, G atau derajat bebas galat. Apa sih? Nah, yang dimaksud dengan alfa itu sama dengan banyaknya atau tingkat kepercayaan yang mau kita gunakan, ya, yaitu kan 5%. Berarti kita akan tulis 0,05. Kalau 1% berarti 0,01. Nah, karena biasanya agroteknologi itu kita menggunakan 5%. Untuk itu, alfanya, ini alfa ini nanti diisi oleh 0,05. Kemudian P itu sebenarnya perlakuan, ya, atau banyaknya taraf kalau dalam interaksi. Bisa banyaknya taraf faktor A atau banyaknya taraf faktor B. Disesuaikan dengan mencari nilai pembanding mana, ya. Supaya tidak bingung, nanti kita lanjutkan, ya. Jadi intinya Anda harus paham dulu bahwa nilai P ini itu bisa taraf faktor pertama atau taraf faktor kedua. Bahkan kalau 3 faktor bisa taraf faktor yang C dan seterusnya, ya. Kemudian DBG adalah nilai galat pada tabel F atau tabel ANOVA. Yang mana sih tabel ANOVA nih? Yang ini tabel ANOVA, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena rumusnya sudah ada, kemudian kita masukkan ke dalam rumus angka-angkanya. Di sini kita akan mencari beda dua rata-rata setiap taraf faktor B atau pupuk N pada setiap taraf faktor A atau faktor varietas. Oke, kita masukkan rumusnya LSR sama dengan untuk interaksi adalah nilai SSR dalam kurung alfa P DBG kali SD. Oke, kita masukkan untuk mencari nilai LSR sama dengan SSR. Nah, karena kita menggunakan 5%, artinya alfanya kita isi 0,05. Nah, kemudian di sini ada 3. 3 ini taraf keberapa sih? Ya, karena kita lihat di sini beda dua rata-rata setiap taraf faktor B pada setiap taraf faktor A. Artinya taraf faktor kedua pada setiap taraf faktor pertama. Otomatis nilai P-nya di sini yaitu banyaknya taraf faktor kedua. Yang kita cari banyaknya faktor kedua dulu. Ya, kemudian nanti kan sebaliknya. Kemudian derajat bebas galat. Betul tidak banyaknya taraf faktor kedua 3? Ya, kita lihat. Ya. Nah, ini N1, N2, N3. Artinya banyaknya taraf faktor kedua itu adalah 3. Kemudian kita lihat derajat bebas galat DB galat. Nah, ini 15 ya. Pada dasarnya sebenarnya sama. Yang membedakan itu adalah cara mencari nilai pembanding baik uji lanjut LSD maupun uji lanjut Duncan. Selebihnya caranya sama. Jadi yang membedakan adalah bagaimana cara atau rumus untuk mencari nilai pembanding. Itu aja yang membedakan. Selebihnya sama. Oke, kita lihat.
Nah, sudah dimasukkan, karena kita mau membandingkan faktor kedua pada setiap faktor pertama, otomatis yang dimasukkan lebih dulu adalah taraf faktor kedua, yaitu 3. Ya, ketemu, kemudian setelah dimasukkan, kita cari nilai SD. Ya, dengan rumus, nah ini SD rumusnya, akar KTG dibagi banyaknya ulangan, dibagi banyaknya faktor pertama, dikali banyaknya faktor kedua. Di sini saya tuliskan R kali P kali N. Oke, masukkan KTG-nya, kita lihat dari mana KTG-nya. Awas, hati-hati ini akarnya sampai bawah, otomatis kalau akarnya sampai bawah, diakarkannya terakhir. Ya, kita selesaikan dulu yang di dalam. Oke, akar KTG 5,03 ini dari mana sih 5,03 kita cari. Nih, kuadrat tengah galat. Nih, galat kan? 5,03. KT galat 5,03. Masukkan 5,03 dibagi R. R itu apa? Banyaknya ulangan. Ulangannya ada 4. Kemudian taraf faktor Pi, varietas itu ada 2. Sedangkan taraf faktor ketiga, N, itu ada 3. Dari mana sih? Oke, kalau masih bingung, nah ini. Ulangannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Artinya R-nya 4. Kemudian V. V itu banyaknya taraf faktor kedua. V-nya ada berapanya? Ada V1, ada V2. Artinya ada 2. Sedangkan banyaknya taraf faktor kedua adalah nih N1, N2, N3. Jadi hanya ada 3. Masukkan ke dalam rumus. Nah, seperti ini. 5,03 dibagi 4 kali 2 kali 3 hasilnya 0,21. Nah, 0,21 baru diakarkan hasilnya 0,46. 0,46. Nah, ketemu nilai SD-nya adalah 0,46. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah ini kita cari di tabel Duncan. Tarafnya 5%, galatnya 5, dan perlakuannya 3. Sekali lagi, kita akan cari di tabel Duncan atau tabel SSR dengan syarat derajat bebas galatnya 15, ya, tingkat kepercayaannya di sini atau tingkat errornya 5%, sedangkan perlakuannya 3. 3 itu dari mana? 3 itu dari banyaknya taraf faktor kedua. Oke, kita lihat di tabel. Derajat DB galatnya 15, cari 15, sesuaikan. Nah, 15. Kemudian taraf nyatanya atau taraf kepercayaannya di sini ada 15, ada 2. Ada 0,05, ada 0,01. Yang kita gunakan adalah 0,05. Jadi 15, 0,05. Kemudian berapa banyaknya kita lihat di sini? Ini ada 3 ya. Ini ada 3. Oke, berarti tinggal lihat 15, 0,05, kemudian 3. Ini 2, ini 3. Kenapa kok mulainya dari 2? Ini ya, P itu ya jumlah rataan, atau kalau saya sih lebih mudahnya itu banyaknya taraf, baik itu faktor pertama maupun faktor kedua, sesuai dengan apa yang mau kita cari pembandingnya. Ya, kalau di sini P adalah jumlah rataan dalam selang pengujian. Lebih rumit lah kalau itu mah. Jadi P itu taraf saja. P itu taraf, tergantung kita mau cari pembanding apa, faktor kedua taraf faktor pertama, atau faktor pertama pada taraf faktor kedua. Nah, karena 3, otomatis dimulai dari 2 dan 3. Kenapa dimulai dari 2? Tidak dimulai dari 1. Nanti Anda akan tahu kenapa tidak dimulai dari 1, mulainya dari 2. Oke, karena tadi 3, ingat 15, 0,05, kemudian 3. Ini angka 2, ini angka 3. 2-nya itu nilainya 3,01 dan 3-nya itu ada nilainya 3,16. Nanti kita tahu kenapa tidak dimulai dari 1, mulainya dari 2 dan seterusnya. Gitu ya sampai 20 ya. Oke, kita lihat dulu. 15, 0,05, 3,01, 3,16. Kita masukkan ke dalam tabel. Nah, nilai SSR-nya adalah 3,01, 3,16. Nah, ini ya, nilai SSR ini dari tabel nih. Jadi yang atas ini dari tabel. Tabel yang mana nih? Tabel yang ini. 15, 0,05, isinya 3,01, 3,16. Kok sampai 3? 3 dari mana? Kok nggak sampai 4 ke sampai 5? Kan dari sini. Ini kita maksimal hanya 3. Ya. Oke? Ya. Nah, masukkan hasilnya. 3,01 dengan 3,16.
Kemudian masukkanlah nilai standar deviasi 0,46. SD-nya 0,46, 0,46. Kemudian tinggal mencari nilai LSR. Gimana caranya? Ya udah tinggal dikalikan. Nilai SSR-nya sudah ketemu masing-masing. Kemudian SD-nya sudah ketemu 0,46, ya udah tinggal dikalikan masing-masing. 3,01 dikali 0,46, hasilnya 1,38. Kemudian 3,16 dikali 0,46, hasilnya 1,45. Nah, ketemu tuh ya nilai pembanding menggunakan Duncan atau DMRT. Berbeda ya, kok nilainya ada 2? Ya, jadi kenapa LSD dan Duncan itu berbeda? Kalau LSD nilai pembandingnya hanya 1, sedangkan kalau LSD kok bisa banyak? Karena untuk uji lanjut Duncan itu mewajibkan memiliki nilai SSR untuk mendapatkan nilai LSR. Kenapa seperti itu? Duncan itu harus membandingkan setiap perlakuan dengan nilai pembanding masing-masing. Mengapa? Itu jawaban mengapa Duncan bisa lebih teliti ya uji lanjutnya dibandingkan dengan LSD atau BNT karena Duncan memiliki nilai pembanding masing-masing sesuai dengan banyaknya perlakuannya atau banyaknya taraf. Ya, jadi kenapa Duncan lebih teliti dan kejawab tuh. Kenapa pada pengujian satu faktor atau kombinasi ketika perlakuannya lebih dari 6 itu harus menggunakan Duncan, sedangkan LSD itu maksimal perlakuannya 6 untuk pengujian satu faktor atau lebih. Karena dalam pengujian DMRT atau Duncan pengujian uji lanjut ini memiliki nilai pembanding masing-masing pada setiap perlakuannya. Oleh karenanya, nilai Duncan atau uji lanjut Duncan itu akan lebih teliti jika perlakuannya lebih dari 6. Ya, lebih dari 6. Sedangkan kalau LSD perlakuannya maksimal 6. Khusus ya, ini khusus untuk satu faktor atau faktor kombinasi. Sedangkan dalam kasus sekarang yang kita pelajari yaitu dua faktor atau lebih ya, dua faktor atau lebih itu tidak berlaku persyaratan itu. Artinya bisa LSD maupun Duncan itu sama-sama memiliki atau sama-sama bisa digunakan. Hanya saja kalau ditanya mana yang paling teliti tentunya Duncan lebih teliti membandingkannya karena Duncan memiliki nilai pembanding dari setiap perlakuan. Oke? Ya, paham ya. Jadi ini kenapa 2? Akan lebih paham di slide berikutnya. Oke. Kalau sudah ketemu seperti ini, ya, artinya kita sudah ketemu nih nilainya. Kemudian langkah berikutnya apa? Nah, langkah berikutnya tinggal membandingkan. Karena ini yang kita cari adalah taraf faktor pupuk, ya, faktor B pada setiap faktor pertama. Artinya yang akan kita bandingkan adalah taraf faktor pupuk nih N1, N2, N3 pada setiap taraf faktor pertama Pi1. Artinya kita akan sama caranya. Langkah berikutnya kita membandingkan P1 N1, N2, N3 pada P1 maupun P2 ya. Oke. Sama. Yang pertama P1. Nah, P1 kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. 22, 27, 28. Ya, masukkan 22, 27, 28 sama caranya cari selisihnya. Nah, kemudian hasil yang nilai yang tadi, nah 1,38 dan 1,45 nilai SER tadi dibandingkan di masing-masing kolom. Nah, nyimpannya seperti ini ya. Kita mulai dari ya, kolom kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini kejawab kenapa tadi tabelnya tidak dimulai dari angka 1. Karena di N2, di yang pertama, ini 0 tidak memiliki nilai, sehingga tidak perlu dibandingkan. Yang selalu ada nilainya itu dimulai dari yang kedua. Nah, ini baru ada nilainya. Jadi kenapa tadi dimulai dari angka 2 dan 3 P-nya, itu tidak dimulai dari 1, 2, 3. Karena memang yang pertama, ketika kita kolom yang pertama nih, ya di sini, itu tidak memiliki nilai banding. Oleh karenanya dimulai dari 2, 3, dan seterusnya tergantung dari banyaknya perlakuan atau taraf. Oke, paham ya? Oke,
Awas, jangan salah menyimpan, biar lebih mudah seperti ini saja. Nah, setelah seperti ini, baru kita bandingkan setiap kolomnya. Jadi 1,45 ini dibandingkan dengan ini, 5,94, 0,46, sesuai dengan kolomnya. Jadi tidak boleh yang namanya 1,45 ini dibandingkan dengan 5,48. Karena apa? Karena 5,48 ini adalah sudah masuk ke kolom berikutnya. Artinya pembandingnya punya pembanding yaitu 1,38. Jadi 1,45 itu hanya bisa dibandingkan dengan ini dan ini, ya. Sedangkan 1,38 itu hanya bisa dibandingkan dengan ini. Nah, makanya kenapa tidak ada satu tadi perlakuannya di tabel tadi ya, tabel Duncan ya, atau tabel SSR. Karena memang nggak ada di sini kan kosong mau dibandingkan dengan siapa, makanya dimulainya dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Paham ya? Sampai sini ya. Oke, kita sekarang bandingkan 1,38 bandingkan dengan 5,48. Kalau hasilnya lebih tinggi, kasih bintang. Kalau hasilnya lebih kecil, tidak usah dikasih bintang. Kalau hasilnya sama bagaimana? Tidak perlu dikasih bintang. Yang dikasih bintang itu ketika nilai selisihnya itu lebih besar dibandingkan nilai LSR dari masing-masing perlakuan. Jadi nggak boleh, awas jangan salah membandingkan. Nah, ini makanya kenapa disebut Duncan akan lebih teliti dibandingkan LSD. Kalau kemarin nilai LSD hanya 1, kalau sekarang enggak. Jadi setiap perlakuan akan memiliki nilai pembanding. Perlakuan untuk yang kedua 1,45 ini harus dibandingkan dengan 5,94, 0,46. Jika hasilnya lebih besar, selisihnya kasih bintang. Kalau lebih kecil, tidak perlu dikasih bintang. Ya, seperti ini contohnya. Jadi nggak boleh yang namanya 0,45, ya 0,45 ini dibandingkan dengan 5,48 itu nggak boleh, haram. Ya, begitu juga dengan 1,38 ini tidak boleh dibandingkan miring atau silang ke sini. 5,94, 0,4 itu nggak boleh. Jadi sesuai dengan kolomnya. Jadi saran saya ketika nanti Anda mengerjakan atau menghitung lebih baik seperti ini, ditulis begini. Jadi lebih mudah membandingkannya. 1,45 bisa dibandingkan dengan satu kolom ini saja ke bawah, ya. Sedangkan 1,38 ya hanya kolom ini saja ke bawah, ya. Kalau N2 tentunya pasti tidak ada karena memang kosong, ya. Sampai situ paham ya? Oke. Kalau sudah dikasih bintang dan semuanya, tinggal membuat notasi garis. Gampang, saya mulai dari bawah. Kita bikin garis dulu di sini pertama, straight. Kemudian ketika ketemu bintang, turun. Ketika tidak ada bintang, lanjut. Karena ketemu bintang, makanya turun. Kemudian kita lihat, N1 dengan N3 jumlah bintangnya berapa. Kalau bintangnya sama, berarti satu garis. Kalau di sini ada bintang, berarti cukup berhenti di sini. Kita akan turun lagi. Kenapa? Karena di sini bintangnya 1, di sini bintangnya 2. Karena dalam kasus seperti ini, kan bintangnya sama, ini bintangnya 1, ini bintangnya 1. Oleh karena itu tinggal dikasih garis seret. Kasih kode, ingat untuk P1 karena ini faktor pertama dan faktor interaksi, kodenya harus huruf kapital, ya. Oke. Nah, kemudian tinggal membandingkan V2. Sama kalau untuk mencari ininya juga ya. Angka pembandingnya juga sama. 1,38 sama 1,45. 23, 30, 36 dari mana? Nah, ini untuk V2 23, 36, 30,79. Masukkan, urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita cari selisihnya. Nah, setelah selisihnya baru kita bandingkan dengan nilai LSR. Kalau untuk Duncan, ya. Jadi kalau Duncan itu setiap perlakuannya atau setiap tarafnya akan memiliki faktor pembanding atau nilai pembanding. Oke, kita masukkan. 12,18 dengan 1,5 kasih bintang, 5,36 kasih bintang, 1,38 ke sini, 6,83 ya. Ini perbandingannya per kolom. Ya, di kolom masing-masing makanya disimpannya seperti ini. Jadi jangan bingung, ini nilai ini dari mana sih? Ini nilainya dari mana? Nih, yang tadi kita hitung nilai SSR nih. Ya. Nilai SSR ini kita gunakan untuk membandingkan taraf faktor kedua pada setiap taraf faktor pertama. Oke? Ketemu, udah selesai, tinggal sama. Kalau saya ngajukan dari sini, kita kasih garis, ketemu bintang turun. Lihat lagi, bikin lagi garis, thread, jumlah bintangnya sama atau tidak. Oh, ternyata jumlah bintangnya yang ini 2, otomatis turun lagi 2 mah. Kalau misalnya bintangnya 3, ya turun lagi. Ya, selama jumlah bintangnya berbeda, itu turun. Selama yang tidak ada bintang ke bintang, itu turun. Tapi selama jumlah bintangnya sama, itu satu garis. Oke, paham ya? Nah, setelah selesai, langkah berikutnya apa? Kalau tadi kan kita sudah menemukan nilai pembanding faktor pupuk N pada setiap varietas faktor pertama. Artinya faktor kedua pada setiap faktor pertama sudah selesai. Sekarang langkah berikutnya kita akan mencari kebalikannya.
yaitu faktor varietas pada setiap faktor pupuk atau faktor pertama pada setiap faktor kedua. Caranya gimana? Ya udah, caranya sama. Kita bikin rumus lagi. Ya. Beda 2 rata-rata setiap taraf faktor B pada setiap taraf faktor A. Betul tidak? Ini salah. Ya. Yang betul dibalik. Faktor A yaitu varietas ya, atau V. Ya, faktor A, ini faktor B. Kebalikannya kan, yaitu pupuk N. Ya, oke. Ya, oke. Nah, kalau tadi kita sudah mencari nilai pembanding untuk, nah ini, ya faktor kedua pada setiap faktor pertama udah ketemu nilai pembandingnya, sekarang tinggal kebalikannya, yaitu faktor varietas pada setiap faktor kedua atau faktor pupuk. Seperti apa caranya? Sama caranya, ya. Yang beda di mana nih? Yang beda tuh di nilai P-nya. Kalau tadi 3 karena taraf faktor kedua, sekarang taraf faktor pertama. Taraf faktor pertama ada berapa? Ada 2 taraf. Diganti ininya menjadi 2, ya. Jadi 2 nih. Kemudian sama untuk mencari nilai SD karena ini faktorial otomatis kuadrat tengah galatnya nilainya sama kan karena hanya 1 galatnya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari SD karena nilai SD-nya pasti sama 0,46. Sama dengan mana? Sama dengan ini. Nih 0,46 ya. Jadi yang beda itu hanya yang tengah ini nih, tergantung dari faktor pertama atau faktor kedua yang mau kita cari. Kalau ini kan kita mau cari faktor kedua pada setiap faktor pertama, otomatis ada faktor kedua dulu, 3 taraf ya. Sedangkan kalau untuk mencari faktor pertamanya, ya udah berarti kita hanya menggunakan 2 taraf sesuai dengan banyaknya taraf faktor pertama pada setiap faktor kedua. Oke? Masukkan sama, kemudian nilai SD-nya juga sama. Masukkan, kita lihat di tabel. Nah, kalau seperti ini sebenarnya kita gampang. 0,05, kemudian banyaknya P-nya 2, sedangkan nilai galatnya 15. Kita cari 15, dB galatnya 15, kemudian taraf nyatanya 5%, artinya 0,05. Kemudian P-nya hanya 2, itu berarti hanya sampai 3,01, tidak sampai 3,16. Karena banyak P-nya atau tarafnya ada hanya 2, 3,01. Ya. Oke, masukkan 3,01 dikali 0,46, hasilnya 1,38. Langkah berikutnya, ya sama, tinggal cari nilai selisih dari faktor kedua atau dari faktor pertama pada setiap faktor kedua. Kita cari dulu untuk N1. Ya, lihat N1 sama caranya dengan LSD yang kemarin. Nah, N1 nih N1. Berarti kita akan membandingkan 27,80 dengan 23,96. Untuk N2 22 dengan 36. Untuk N3 28 dengan 30. Kita tinggal mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, sama caranya. Oke. Nah, kita urutkan dulu untuk N1. N1 yang paling kecil dulu adalah V2, sedangkan yang paling besar adalah V1. Tinggal cari selisihnya 3,84. Masukkan nilai LSR-nya, simpan seperti ini ya supaya lebih mudah ya. Dari mana 1,38? Dari hasil tadi hitungan. Nih, 1,38. Oke? Oke. Jadi sama kesananya. Jadi yang membedakan sebenarnya hanya nilai pembandingnya. Untuk mencari dan cari interaksi, faktor mandi dan sebagainya, caranya sama. Ya, bikin notasi garisnya, menentukan notasi garis itu sama. Jadi yang membedakan itu hanya nilai pembanding. Kalau LSD hanya 1, tapi kalau uji lanjut Duncan itu setiap tarafnya memiliki nilai pembanding. Oke, kita bandingkan 3,84 dengan 1,38. Mana lebih besar, kasih bintang. Notasi garis sama. Kita bikin garis dulu P2, ada bintang nggak? Kalau ada bintang turun, kalau nggak ada bintang lanjutkan, ada bintang turun. Berarti ada 2. A kecil, A kecil. Ingat, kenapa ini kecil? Karena ini N1, faktor kedua. Artinya faktor varietas pada setiap pupuk N. Dalam hal ini N1. Nah, begitu juga dengan N2. Sama caranya, ya, tentukan garisnya, begitu juga N3.
3, ya seperti ini. Jadi yang membedakan itu nih, yang hijau-hijau nih, nilai pembandingnya saja yang berbeda. Selebihnya cara memasukkannya sama. Kalau kita lihat hasilnya sama dengan menggunakan uji lanjut LSD. Hasilnya sama tuh A, B. Kesimpulannya juga sama. Cara rumus koefisien seragamnya sama. Jadi uji lanjut LSD dengan Duncan tuh bedanya di mana? Bedanya itu di nilai pembandingnya saja atau mencari nilai pembandingnya saja. Kalau LSD nilai pembandingnya hanya 1, kalau Duncan memiliki nilai pembanding pada setiap tarafnya atau pada setiap perlakuannya. Hasilnya, ini kita lihat, kita buktikan dengan data yang sama, uji lanjut yang berbeda, polanya sama, faktorial, ternyata hasilnya sama. Ya, perlakuannya, kesimpulannya seperti ini untuk uji interaksi. Ya, oke, kita lanjut ke contoh soal RAK pola faktorial. Uji lanjutnya DMRT, faktor mandiri. Sama juga, yang beda itu adalah mencari nilai pembandingnya. Kalau untuk notasi garisnya, cara ini menentukan selisihnya dan sebagainya sama. Oke, kita lihat. Pakai data yang sama juga. Ya, ini pola faktorial. Kemarin LSD, kita gunakan juga di dalam pola faktorial untuk menentukan uji lanjut DMRT. Seperti apa? Datanya sama. Ya, kita tentukan dulu identifikasi masalahnya seperti apa. Ya, seperti ini sama. Kemudian kita menentukan uji F-nya sama. Angka yang paling utama ada kita lihat adakah interaksi atau tidak. Ternyata tidak terdapat pengaruh interaksi. Berarti kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh interaksi antara varietas dan pupuk N. Nah, karena tidak terjadi interaksi, otomatis kita akan menggunakan uji lanjut Duncan atau uji lanjut DMRT faktor mandiri. Oke, next. Nah, caranya sama. Tentukan dulu tabel dui arahnya. Karena ini faktor mandiri, otomatis datanya yang dimasukkan adalah data penjumlahan. Ya, bukan data rata-rata. Jadi sama banget dengan yang kemarin Anda sudah kerjakan. Ketika terjadi interaksi isinya data rata-rata, kalau faktor mandiri isinya adalah data penjumlahan. Kita lihat dari mana kalau ada yang masih bingung. 83, 89, 113, dan seterusnya dari manakah ini? Kita lihat. Nah ini, yang merah. 83, 89, 113, sampai dengan 116. Karena ini mencari faktor mandiri. Kalau mencari faktor interaksi yang digunakan adalah reratanya. Yang ini. Ya, oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah gini, tentu tinggal mencari reratanya dari masing-masing faktornya, baik faktor P, varietas, maupun faktor N, pupuk. Nah, ini caranya, ya sama caranya juga untuk mendapatkan 23,85 adalah ini dijumlahkan, kemudian dibagi banyaknya taraf faktor kedua dikali ulangan. Begitu juga kalau mencari yang hijau, jumlahkan ke bawah, ya, kemudian dibagi banyaknya taraf faktor pertama, 2 dikali ulangan. Ya, nah ini hasilnya seperti ini. Nah, tinggal mencari data atau nilai pembanding dengan rumus DMRT. Nah, ini saya belum ganti. Kok masih bingung, masih LSD ya. Ternyata ini sudah masuk ke DMRT. Ya, rumusnya DMRT, tapi judulnya masih LSD. Ya. Nah, kita lihat. Untuk membandingkan ini, faktor pertama kita pakai rumus yang atas. Ya. Untuk membandingkan faktor kedua yang hijau, kita pakai rumus yang bawah. Karena nilai nilainya kok LSD lagi. Nilainya nilai LSR. Nah, ya. Ini juga nilainya nilai LSR. Kalau Duncan itu selalu mencari nilai LSR. Nah, kalau sudah, kemudian sama keterangannya, nih, alfa adalah tingkat kepercayaan atau errornya berapa persen. Ya, kalau errornya 5%, nanti tingkat kepercayaan 95%. Atau kita tulis 0,05. Kemudian ini P. P-nya itu banyaknya taraf faktor A atau taraf faktor B. Sedangkan DB galatnya cari di tabel F atau tabel A NOPA. Oke, kita cari dulu rumus yang pertama untuk membandingkan faktor per
pertama. Ya. Nah, ini menentukan nilai pembanding faktor pertama. Rumusnya LSR sama nih kali ini. Nah, oke, kita masukkan nilai SSR. Alfanya 0,05. Karena ini nilai SSR faktor mandiri varietas, berapa taraf varietas? Ada 2. Berarti sini 2. Kemudian DB galatnya berapa? Kita lihat di tabelnya. DB galatnya. Ini galat. 15. Masukkan 15. Sudah ketemu 0,05, 2, dan 15. Cari di mana angka ini? Cari di tabel. Kemudian kita tentukan SD-nya. Nah, awas. Rumusnya sudah berbeda. Nah, ini saya masih ada kesalahan. Ternyata rumusnya bukan lagi 2 KTG, tetapi sudah KTG dikali R dikali banyaknya taraf faktor kedua. Jadi kebalikannya. Kalau kita mau cari SD faktor pertama, pasti pembaginya taraf faktor kedua. Begitu juga kalau kita mau cari SD faktor kedua, ya, SD faktor kedua pasti pembaginya taraf faktor pertama. Oke, kita lihat. Akar KTG dibagi R dikali taraf faktor kedua. Kita lihat KTG-nya berapa? Di tabel F. KT galat 16,45. Oke, masukkan 16,45 dibagi banyaknya ulangan R, ulangannya 4. Kemudian B, taraf faktor pupuk. Ada berapa taraf faktor pupuk N? Ada 3. Dari mana 3? Nih, N1, N2, N3. N1, N2, N3. Jadi hanya 3. Ya. Oke, masukkan 3. Tinggal 3, 4 kali 3, 12. 16,45 dibagi 12. Hasilnya 1,37. 1,37. Silakan dihitung kembali, takutnya saya salah. Oke. Kemudian setelah ketemu tinggal diakarkan. Ya, tinggal diakarkan. Nah, di akar dari 1,37 ketemu 1,17. Oke, setelah itu tinggal mencari, masukkan 1,17. Tinggal mencari tabel SSR 0,05, 2, dan 15. Lihat. Galatnya 15. Nah, ini ininya 0,05, kemudian ya 0,05 nih, kemudian hanya 2 P-nya. Berarti hanya sampai 3,01. Awas, jangan sampai 4,17 karena 4,17 ini untuk 1%, 0,01, atau jangan 4,21. Kalau matanya kurang awas, ini bisa salah masukin data. Ingat, P-nya hanya 2, bukan 3. Artinya hanya berhenti sampai 3,01. Masukkan 3,01. Kemudian nilai SD-nya juga masukkan di sini, tinggal dikalikan 3,01 dikali 1,17 hasilnya 3,52. Nah, udah ketemu nih nilai pembandingnya 3,02. Kok hanya 1, Pak? Ya iya, kita coba tentukan di sini. P-nya kita bandingkan ini dengan ini, ya, 23 dengan 28. Urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sudah diurutkan, cari selisihnya. Nah, kalau hasilnya selisihnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai LSR, masukkan seperti ini. Ya, biar enak kolom ke kolom, ya, kolom ke kolom. Kenapa dimulai dari 2? Sekali lagi saya ulangi, kenapa di tabelnya mulainya 2 P-nya, tidak 1? Karena 1 itu, nah ini contohnya ini 1 nih, satunya tidak punya nilai. Artinya kita tidak bisa bandingkan dengan siapapun. Jadi nggak perlu ditulis intinya begitu, ya. Oke, udah seperti ini, kita tinggal bandingkan nilai selisihnya 4,94 dengan 3,52. Hasilnya jika lebih besar kasih bintang, kalau lebih kecil tidak perlu dikasih bintang. Sama, kalau saya mulai dari sini, P1 kita bikin garis dulu, P1, seret. Sebelum lanjut kita lihat, ada bintang nggak? Kalau ada bintang berarti turun. Kalau tidak ada bintang, lanjut. Karena ada bintang, otomatis lanjut. Tinggal kasih kode A kecil dan B kecil. Kenapa kok kecil? Ingat, ini faktor mandiri. Yang ada huruf kapital atau huruf besar hanya faktor interaksi. Itu pun hanya faktor pertama. Ya, sekali lagi, kenapa ini tidak besar? Karena ini faktor mandiri. Yang besar kapital itu hanya faktor interaksi dan juga faktor pertama. Artinya faktor kedua di interaksi tidak menggunakan huruf kapital. Oke ya, ketemu. Nah, sudah selesai. Kemudian tinggal lanjut untuk mencari nilai LSR faktor kedua atau faktor pupuk P. Karena kita akan membandingkan yang hijau nih. Yang hijau ada 3 taraf ya. Ada N1, N2, dan N3. Kita pakai rumusnya.
Nah, sama ya. Kita masukkan alfanya 0,05. Kemudian P-nya, ingat ini faktor pupuk. Artinya taraf faktor pupuk ada berapa taraf? Ada 3. Kalau tadi ada 2, sekarang ada 3. Disesuaikan dengan tarafnya. 3. Kemudian dB-nya ada 15 derajat bebas galatnya. Kemudian untuk menentukan nilai SD-nya, ya gampang ya. Tinggal KTG. KTG-nya dari mana? Tabel F-nya kita lihat. Nah ini. KTG 16,45 ya. 16,45. Kemudian masukkan ke dalam rumus KTG 16,45 dibagi R dikali B. Ya, R dikali B. B-nya ada berapa? Sorry. Nah, ini. Ya, KTG-nya 16,45 dibagi R dikali A. Karena kita mau cari faktor kedua. Ya. Jadi karena kita mau cari faktor pupuk N, otomatis tarafnya, pembaginya ulangan dikali taraf faktor pertama. Taraf faktor pertama adalah 2, karena hanya Pi1 dan Pi2. Ulangannya 4. 4 kali 2, 8. Artinya 16,45 dibagi 8. Hasilnya 2,06 diakarkan, hasilnya 1,44. Ketemulah kita nilai SD, yaitu 1,44. Nih SD-nya 1,44. Kemudian untuk mencari nilai SSR, kita lihat di tabel. Ini tabelnya. dB galatnya 15. 15. Nih. Kemudian taraf nyatanya berapa persen? 5%, 0,05. Kemudian berapa P-nya? P-nya kita lihat di sini. Ya. Sorry, P-nya berapa? 3 nih, P-nya 3. Berarti hanya sampai 3. Nih. 2, 3 turun ke bawah. Nah, jadi bukan hanya 3,16 yang kita gunakan. Ya, yang harus kita gunakan yaitu 3,01, 3,16. Jadi kalau kita gunakan semuanya, walaupun misalnya P-nya 6, berarti kita gunakan dari sini 3,01, 3,16, 3,25, 3,31 sampai dengan 3,36. Jadi bukan hanya menggunakan 3,36. Kenapa? Karena tadi ini adalah Duncan. Duncan adalah uji lanjut yang memiliki nilai pembanding dari masing-masing perlakuan atau tarafnya. Oke, karena P kita 3, kita berhenti di 3, yaitu 3,16 dan 3,01. Masukkan di sini 3,01, di sini 3,16. Kemudian semuanya kita kalikan dengan nilai SD-nya. 3 kali 1,4 hasilnya ini, 3,16 kali 1,44 hasilnya ini. Ketemulah nilai pembanding untuk faktor kedua, itu nilai LSR-nya ini, 4,33 dengan 4,55. Nah, tinggal cari di tabel yang hijau, urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini kebetulan sudah berurutan baik N1, N2, dan N3. Ya, nah berurutan. Biasa kita cari selisihnya semuanya. Nah, kemudian kita bandingkan, masukkan nih nilai LSR-nya, simpan di atas masing-masing kolom, 4,45 satu kolom ke bawah, 4,33 satu kolom ke bawah. Kita bandingkan dengan selisihnya. 6,19 dibandingkan dengan 4,55. Lebih besar, kasih bintang. 0,80 dibandingkan dengan 4,55. Jadi satu kolom ini hanya dibandingkan dengan ini. Nggak boleh dibandingkan dengan ini. Dan sebaliknya. Ini hanya dibandingkan dengan ini. Ya, satu kolom per kolom. Tidak boleh ini dibandingkan dengan ini. Itu salah. Salah fatal itu. Ya. Oke, karena tadi DMRT catatan lagi, Duncan memiliki nilai LSR pada masing-masing tarafnya. Sehingga Duncan lebih teliti dibandingkan dengan LSD atau BNT sekali lagi. Oke? Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu sama kita bikin garis dulu di N1. Kalau saya bikin garis dulu straight. Ya, kemudian kalau ketemu bintang turun, kalau tidak ketemu bintang lanjut. Oke, kita turun. Kita lihat bintang N2 dan N3 jumlah bintangnya sama nggak? Sama, artinya satu garis. Kalau bintangnya sama, satu garis. Ya, kalau di sini 2 bintang, ya berarti berhenti hanya sampai N2, turun lagi. Ya, dan seterusnya. Oke, setelah ketemu sama, kita masukkan ke tabel seperti kemarin, dan ternyata hasilnya sama, ya, baik kesimpulan maupun juga koefisien keragamannya, ya. Jadi selesai itu. Jadi sekali lagi untuk menentukan atau untuk pengerjaan LSD dan DMRT sebenarnya sama. Yang beda itu mencari atau cara mencari nilai pembanding dari masing-masing perlakuan, ya baik faktor pertama maupun faktor
kedua. Kalau caranya sama, notasi garisnya sama, cara cari selisihnya sama. Yang beda itu ini aja, yang membedakan itu nilai pembandingnya saja ya. Dan tabel yang digunakan. Kalau kemarin tabel T untuk LSD, dan sekarang ini tabel Duncan. Ya seperti ini kurang lebih tabelnya. Sama lah caranya dengan yang diberikan Bu Depi, pastinya juga sama. Jadi yang membedakan Duncan dengan DMRT itu hanya cara mencari nilai pembanding. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kalau sudah paham, selesai cukup. Nanti kita akan lanjut dengan uji lanjut DMRT dan pola split plot descent atau petak terbagi atau petak terpisah ya. Oke. Sekian. Terima kasih banyak.